Untuk lebih dekat atau lebih kenal tentang 10 Asyura ini, kita harus menengok selayang pandang ke belakang. Ada apa di tanggal 10 Muharram ini? Intinya, pada tanggal 10 Muharram itu banyak kejadian-kejadian yang sangat-sangat luar biasa yang tidak akan pernah terulangi lagi sepanjang dunia ini masih ada, tidak akan pernah terulang lagi. Maka hari Asyura itu adalah satu-satunya hari hiji-hijina poe anu sangat istimewa dalam satu tahun. Itu tanggal 10 Muharram. Yuk kita sama-sama menengok selayang pandang ke belakang sebelum kita menginjak apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita peringati, dan apa yang harus kita laksanakan di dalam 10 Muharram. Yuk kita sama-sama melihat ke belakang. Yuk. Enggak bertengok begitu. Begini. 10 Muharram, boleh bahasa Sunda Pak? Biar lebih paham ya. 10 Muharram teh terang teu ka Kangjeng Nabi Adam terang. Sering kita sebut namanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Bahkan kalau diceritakan panjang dari 3 unsur, ya. Tapi singkat saja, karena ini berkaitan dengan 10 Muharram. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, diberi ruh dan hidupnya itu tanggal 10 Muharram. Setuju? Siap, satu. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam dulu tinggalnya itu bukan di dunia. Baheula mah cicingna ada di mana? Nah, Nabi Adam dimasukkan oleh Allah ke surga juga tanggal 10. Coba bisa diangkat tangan yang mau masuk surga. Siap masuk surga, siap? Surga itu adalah tempat asal kita. Surga itu tempat asal kita. Tempat asal kita ya. Kenapa tempat asal kita? Karena dulu Nabi Adam alaihissalam berada di mana? Maka tempat balik kita adalah amin Allahumma amin. Tapi dasar bener nama itu cukup ku amin ya teteh. Kudu disareatan. Bagaimana caranya? Itu nanti bisa diulang di kelas ya. Sekarang akan bicara tentang 10 Muharram aja ya. Karena panjang itu 10 Muharram itu. Yang ketiga, Adam alaihissalam, ayah kita semua, dan ibu Hawa diutus ke dunia itu juga tepat tanggal 10 Muharram. Dia terpisah, yang satu di barat, yang satu di timur. Nah, ada pertemuan di kota Mekah itu juga tepat tanggal 10 Muharram. Seandainya bisa anda bayangkan, bisa dibayangkan ku hareup ketika Nabi Adam alaihissalam anu diutus ka dunya tapi terpisah, teu pernah bertemu, rek aya urang moal. Tapi dengan adanya 10 Muharram, pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa, alhamdulillah, sehingga banyak turunan Adam alaihissalam, termasuk kita ya. Alhamdulillah. Itu seputar Nabi Adam alaihissalam. Ada lagi? Ada. Banyak? Ya banyak. Kita melompat lagi ke Nabi Nuh alaihissalam. Tahu Nabi Nuh? Coba nomor berapa urutan Rasul Nabi Nuh alaihissalam? Coba satu. Ada. Dua.
Setuju? Nomor 3 setuju? Coba siapa yang tahu usia Nabi Nuh berapa tahun? Kok diam? 950. Yang masuk Islam berapa? Cuma 40. Oh, ini sejarahnya ngedon. Sejarahnya jika nama lebat tengah iya, lebat tengah hulang. Ya, taeta Nabi Nuh alaihissalam dalam perjalanan hidup Nabi Nuh selama 950 tahun, beliau pernah diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya banjir bandang, ya. Sering kita dengar juga seperti itu. Semua makhluk hidup dari mulai manusia, hewan, burung dan lain-lain, Nabi Nuh dimasukkanlah, dilebatkan sadayana karena naon? Karena kapal. Tah jalmi ogenan anu masuk Islam cuma 40-20 cewek, 20 laki-laki. Itu yang selamat masuk kemana? Ke perahunya Nabi Nuh. Yang lain mati semua. Tah hewan-hewan teh sadayana gajah 2, embe 2, naon teh coba disebut? Sapi. Ya, apalagi? Ya, apalagi? Coba kamu sebut. Gak bisa ngomong. Apa? Oh iya, atulah situ atuh semut gitu. Naon deui? Hah? Lauk. Lauk mah enggak kan hidupnya di air. Lauk naon? Tak kelas 7? Hah? Ya, gajah. Boleh kan gajah? Semuanya dimasukkan ke dalam kapalnya Nabi selama 40 hari 40 malam. Parahu eta ngambang. Dunia ini tidak ada dan tidak ada kehidupan selain makhluk-makhluk atau hewan-hewan yang masuk ke dalam perahu Nabi Muhammad SAW. Gimana tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan juga hangus. Direndam selama 40 hari, dan itu 40 hari 40 malam itu bukan hujan rahmat, cepuran tema lain banjir rahmat, tapi itu banjir adab, siksa, termasuk gunung bisa meleleh, batu bisa meleleh gitu kan, dan lain-lain. Akhirnya di tanggal 10 bulan Muharram cai saat tahu tidak? Saat itu semua makhluk yang ada, semua hewan, semua burung, semua manusia yang berada di dalam perahunya, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam turun. Turun ke tina naon teh? Tina kapal barang turun kan bingung. Eta turun ke handap kan teu aya makanan, habis makanan sadayana. Allahu Akbar. Di sanalah Nabi Nuh alaihissalam berpikir bagaimana menghidupi hewan-hewan yang keluar dari perahu dan manusia yang keluar dari perahu sementara makanan belum ada. Di sanalah Nabi Nuh alaihissalam berjalan-jalan. Seperti dia, berjalan-jalan ya. Dari sini ngambil satu comot. Dawuh deui dikepukeun dina karungna teh kana wadah. Terus dikumpulkan sehingga terbentuklah 7 makanan. Didinya teh ya. Tuluy dimasukkeun kana wadah, tuluy dibubur. Geuning kolot baheula sok aya bahasa mubur surat. Kisahna teh kenapa bilang baru tahu ya? Nah, itu sejarahnya di sana. Cuma bedanya ketika Nabi Nuh alaihissalam ngabubur eueuh rasaan. Henteu pake gula karena gula eueuh. Henteu pake garam karena garam. Nah, itu yang membedakan. Kalau dulu bubur surat Nabi Nuh alaihissalam untuk menghidupi semua hewan-hewan dan manusia yang keluar dari perahu itu memakai makanan-makanannya itu tawar,
teu amis, teu asin, teu hasem gitu kan. Teu lada, kumaha sarah teuing teh apa? Nabi teh ngasahangan intina itu buburnya tawar. Tepat bubur itu dan turunnya semua hewan dari perahu tanggal 10 Muharram. Ya. Makanya banyak diperingati tentang 10 Muharram. Ada lagi, ada. Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar sama Raja Fir'aun, ya. Tahu Raja Fir'aun? Raja Fir'aun itu raja yang maharaja. Bahkan beliau itu melebihi iblis. Kenapa? Iblis sejahat-jahatnya iblis, apa iblis? Juri, apa juri? Jalangkung, apa jalangkung? Nah, eta kandarowo jadi saja makna. Eta teh masih kena jahat Fir'aun. Kenapa masih jahat Fir'aun? Iblis yang maha murka kepada Allah tidak pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Tapi ada apa dengan Fir'aun? Fir'aun beliau mengaku Tuhan. Cenah teu kahartina Fir'aun meninggalkan Tuhan. Fir'aun itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu teu pernah gering. Aya dia teu pernah gering aya. Nabi Raja Fir'aun teu pernah gering. Boro-boro gering durian diinfus dibawa ka Padede. Tahu Padede itu Ciburuy disuruh dijos. Nah itu batuk teu pernah. Kapirepeuna ayo besok make motor. Tanya tadi besok make motor tarik pisan ka Satanggang Cibango ke sana negara. Asa kapirepeuna antara panon. Tah Raja Fir'aun teh pernah kapirepeuna acan. Itulah kelebihan Raja Fir'aun sehingga beliau mengaku Tuhan. Boleh dilanjut boleh? Raja Fir'aun Nabi Musa alaihissalam dikejar sama Raja Fir'aun. Dikejar sampailah ke sisi laut. Apa sisi laut? Apa namanya Pangandaran? Lain Pangandaran juga begitu. Di mana? Teuing kan gitu jauh. Nah itu tah nepi ka sisi laut. Tos di sisi laut Raja Fir'aun berhenti. Nabi Musa berhenti. Kenapa? Karena bingung. Cek Nabi Musa, aduh ya, lamun urang leumpah wah dikerelep. Di dahar hiu geus parae kabeh. Cek nu di tukang wah beunang sia Musa di sate geus moal nyesa ku ayeuna. Gitu kan. Ate kumaha bahasana mah kan kitu aja. Nah, di sana Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Musa, idribil bahro. Coba pukulkanlah tongkatmu kepada laut. Ditenggelamkan ke laut. Maka laut terbelah menjadi dua. Terbagi. Lain untuk ikat karena sewa terbelah menjadi dua. Di sana terbentuk jalan yang sangat indah. Muncul kayak nama jalan. Lempeng. Nabi Musa masuk sareng rombongan anak kadinya berjalan sampai ke tepi katumpung kabelah itu Raja Fir'aun jeung balana kakarek di tengah-tengah ceuk alog teungeul deui Musa tong diengkekeun buru tengah akhirnya semua balan-balan Raja Fir'aun mati. Kamu ningali dina sejarah moal aya orang Raja Fir'aun moal aya anu aya dina sejarah mah Ramses II Ramses II teh si Fir'aun teh ayeuna aya di ditu bisa kempom mah gitu kan karena rek naon ka ditu kajahat-jahatnya duit mending pakai meuli cilok. Nah itu selamatnya Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun tepat 10 Muharram. Mau tahu lagi mau? Tapi gimana ini dengan waktunya nih? Udah mau habis. Lanjut atau putus? Lagi Pak, 3 lagi lah. Tapi bos bapak pilih canggul mah enggak. Selanjutnya
laknatullah. Nabi Ibrahim diduru, soalnya diduru, nyaho diduru, di mana Nabi Ibrahim teh diasupkan karena tengah-tengah sini. Bahkan ada satu kejadian yang sangat luar biasa ketika Nabi Ibrahim mau dimasukkan ke dalam api, beratnya kata Nabi Ibrahim angkat keduaan. Siapa diangkat lagi? Buka coy, berat. Sate. Nabi Ibrahim teh berat diangkat teh. Bukan dua, tambahan. Dimahan. Diangkat kelimaan tegakkan. Diangkat ketujuhan tegakkan. Sehingga nyampe ribuan manusia untuk mengangkat Nabi Ibrahim. Tegakkan. Yang biasa perkara nawan teh. Hah? Yang biasa perkara seni teh tegak. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Bagaimana masuknya Nabi Ibrahim ke dalam api? Nabi Ibrahim alaihissalam masuknya ke dalam api dikarenakan diangkatnya ku awewe. Diangkat ku istri. Ketika diangkat ku istri, Nabi Ibrahim tong diangkat ayo bibit sorangan. Masuklah sendiri Nabi Ibrahim ke dalam. Ketika dia kenapa dilangkau baru tahu. Selanjutnya ketika satu langkah lagi ke dalam api, lihat nih satu langkah lagi di api. Kata Allah, ya naru, bilang ya naru, kuni. Ardau wassalaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah beliau. Dengarkanlah aku, selamatkan Ibrahim. Itu masuk Nabi Ibrahim ke dalam, beliau duduk, tadi mau dipraktekkan di kotor, duduk Nabi Ibrahim sambil membaca doa di sana dan selamatlah Nabi Ibrahim. Cekuran mah boro-boro kaduruk coy, di jero teh enjoy. Cici baca dikir dan lain-lain selama 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim berada di dalam api dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak pernah terbakar. Tanggal 10 anak kesarandean juga benar. Tanggal 10 Muharram apinya padam. Si Namrud kalinya deui. Wah, renek pasti renek sate. Ketika dicari, Nabi Ibrahim masih hidup. Ada Nabi Ibrahim masih hidup dan melanjutkan dakwahnya sehingga sampai mati Raja Fir'aun banyak orang-orang yang masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ada yang menyedihkan. Jam seberapa aja di situ manten. 3 menit dari ada yang menyedihkan sebetulnya mah.